Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an Hisham annahu qala kuntu amshi khalfal ala fakana yatawaqqatina fadafa'ahu insanun fawaqa'at rijluhu fit-tini fakhadahu falamma wasala ilal babi qala li ra'aita ya Hisham qultu na'am qala kadzalikal mar'ul muslim yatawaqqad dzunuba fa idza waqa'a fiha khadaha. Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Wa hukiya an Hisham annahu qala, diceritakan oleh Hisham bahwasanya beliau berkata, kata Hisham begini, kuntu amshi khalfal ana, aku berjalan di belakangnya Al-Ala. Al-Ala nama orang. Huwa Al-Ala ibnu Ziyad bin Matar Abu Nasr Al-Adawi Al-Basri, ahadul ubadi az-zuhadi as-siqat. Jadi Ala itu namanya Ala bin Ziyad bin Matar Abu Nasr Al-Adawi Al-Basri, salah satu abid, orang ahli ibadah, zuhud, as-siqat, yang terpercaya, jadi ahli ibadah dan orang zuhud. Ala ini, kata Hisham begini, satu hari aku berjalan di belakangnya si Ala ini, Al-Ala. Fakana yatawaqqatina. Nah, Al-Ala ini apa namanya? Yatawaqqatina. Maksudnya pada waktu jalan di depannya ada lumpur dan dia menjaga, artinya hati-hati. Al-Ala berhati-hati karena di jalan itu ada lumpur. Minggirlah. Tapi ternyata apa? Fadafa'ahu insana. Orang-orang yang ada di belakang Al-Ala ini mendorong Al-Ala. Akhirnya si Ala ini fawaqa'at rijluhu fit-tini. Akhirnya kakinya Al-Ala ini injak lumpur itu karena kedorong oleh orang di belakang. Nah, setelah kakinya menginjak lumpur, nyeblok kakinya, fakhadahu, maka Al-Ala membersihkan kakinya itu, membasuh, dibersihkan dengan air yang terkena lumpur itu. Kemudian beliau lanjutkan perjalanan bersama dengan Hisham. Falamma wasala ilal babi. Nah, ketika Al-Ala ini sudah sampai ke depan rumahnya, faqala, beliau berkata, li kepadaku, kata si Hisham. Karena Hisham kan jalan di belakangnya. Begitu kedorong oleh orang, kakinya nyeblok lumpur, beliau bersihkan kakinya. Kemudian setelah diperlanjutkan lagi perjalanan sampai rumah, nah si Al-Ala ini bertanya kepada, kata Hisham, Al-Ala bertanya kepadaku, kata Al-Ala, ra'aita Hisham, wahai Hisham, apakah kamu melihat tadi kejadian tadi? Kata saya, qultu na'am. Hisham menjawab, saya mengatakan iya, tadi saya melihat kejadian itu. Artinya apa? Nah, Al-Ala ini ketika jalan di depannya ada lumpur, beliau sudah berhati-hati karena terdorong oleh orang yang ada di belakangnya, sampai akhirnya kakinya yang nyeblok lumpur akhirnya. Kemudian beliau membersihkannya. Nah, setelah dia tanya kepada si Hisham, Hisham, apakah kau melihat kejadian tadi? Iya, saya melihatnya. Oleh kemudian Al-Ala berkata, menjelaskan, kadzalikal mar'ul muslimu yatawaqqad dzunuba fa idza waqa'a fiha khadaha. Begitu juga orang muslim itu yatawaqqad dzunuba, dia harus menjaga dari perbuatan dosa, jangan sampai berbuat dosa. Tapi faida waqa'a fiha, kalau nanti si muslim itu berbuat dosa, maka dia harus khodoha, dia harus membersihkannya.
Jadi kasih pelajarannya gitu, gambarannya. Kita jalan udah hati-hati, depan kita ada lumpur. Nah, saya udah hati-hati, nggak akan saya injak gitu, tapi karena terdorong oleh orang, ya nyeblok juga. Kadang-kadang kan dosa kita, ya tahu sendiri, maksiat mah kita ogah temen ngajak, ya kan? Ya, kadang-kadang temen ngerjain. Iya, dosanya memang begitu. Dari Allah ini gambarin begitu. Nih kalau jalan sama kiai begitu tuh. Jadi apa? Contoh begitu langsung jadi dikasih dapat ilmu, langsung dikasih ilmu. Begitu perumpamaannya gitu. Gitu. Kita kan ya kalau kita lagi bagus, kita lagi kagak pengen berbuat maksiat, temen ajakin, kita nggak tahu kita aja udah begini, udah berbuat begitu, itu udah masuk di dalamnya gitu, udah masuk jaringannya umpamanya maksiat. Nah, ini kan terdorong bukan maunya dia, dia terdorong sampai nyeblok, tapi langsung dibersihkan. Nah, itu gambarannya begitu. Begitu juga manusia, orang Islam ketika dia berbuat dosa maksiat, maka dia harus bersihkan dosa itu. Artinya dengan cara bertaubat kepada Allah. Jadi jangan tumpuk-tumpuk ya. Ya, ini gambaran apa? Orang harus takut dengan maksiat. Nah, semacam itu ya, takut dengan maksiat. Kiai-kiai itu kalau ngasih pelajaran begitu, contoh tapi kena gitu, ngena-ngena langsung di hadapannya. Kejadian-kejadian begitu. Itu perumpamaan-perumpamaannya. Ya. Nah, kemudian wa min qaba'ihi ay azani ay azina annahu yuf'alu misluhu fi dzurriyyati zani aw zaujatihi. Ini yang ini cerita ini sekaligus keterangan ini sebetulnya al-aktsar, artinya nanti banyak terjadi, walaupun nggak semuanya, tapi banyak terjadi. Ini kita ya mulai saat ini harus ini ya, sadar, hati-hati gitu. Gini kata ulama gini, wa min qaba'ihi ay az-zina annahu yuf'alu mislu fi dzurriyyati zani aw zaujatihi. Salah satu termasuk buruknya perbuatan zina yaitu bahwa zina itu nanti akan dilakukan lagi gitu. Oleh siapa? Oleh keturunannya orang yang pernah berzina atau bahkan istrinya. Tuh ya. Pokoknya gini, orang yang pernah berzina nanti anak turunannya ada yang begitu juga. Itu nyambung gitu, nurunin. Atau bahkan istrinya begitu juga. Lalu hati-hati ya. Hati-hati. Itu termasuk dampak buruknya zina itu begitu ya. Ya nurunin ya. Annahu yuf'alu mislu fi dzurriyyati zani. Bahwa perzinahan itu, zina itu nanti akan dilakukan seumpamanya terjadi lagi pada keturunan dan atau bahkan pada istrinya sendiri. Nauzubillah ya. Ini nanti macam-macam ya. Nah, ini kan keterangan begini nih dari ulama. Walamma sami'a dzalika ba'dul muluki arada tajribatahu fi bintin lahu wa kanat fi ghayatil jamal. Nah, ketika mendengar keterangan ini nih, bahwasanya perbuatan zina itu akan terulang lagi oleh anak keturunannya orang yang berzina itu atau bahkan oleh istrinya akan terjadi. Setelah mendengar keterangan semacam ini dari ulama, ada seorang raja arada tajribatahu fi bintin lahu. Jadi seorang raja ingin ngetes pendapat itu. Jadi dijajal, dites sama rajanya. Artinya apa? Raja itu wa kanat lahu fi ghayatil jamal. Jadi bila raja ini ngetes anaknya. Seorang raja punya anak perempuan
yang mana perempuan itu ghayatul jamal, udah cakep-cakepnya orang. Ya, raja punya anak cantiknya luar biasa. Nah, beliau raja pernah mendengar keterangan begitu dari ulama, siapa orang yang pernah berzina semasa hidupnya, maka nanti hal itu akan terulang lagi, ada pada anak keturunannya atau bahkan dengan terjadi pada istrinya. Nah, keterangan ini dites oleh si raja. Raja ini punya anak perempuan yang cantiknya luar biasa. Akhirnya satu hari dites anaknya. Fa'amara imratan faqiratan an tatufa biha fil aswaqi. Jadi si raja ini nyuruh seorang perempuan yang fakir, orang perempuan miskin, ngajak anak perempuannya raja. Gitu. Jadi anak perempuan miskin gini, wanita, perempuan, Anda sini, tolong nih anak perempuan saya kita ajak keliling ke pasar, ajak jalan, antatufa fil aswaq. Raja anaknya cakepnya luar biasa, cantiknya luar biasa, itu dites sama dia. Jadi supaya ini anaknya selamat, ada temennya, dia ngajak seorang perempuan, maksudnya dia nyuruh orang perempuan suruh bawa anaknya, anak saya coba ajak jalan keliling pasar kita. Akhirnya oleh perempuan fakir itu diajak anaknya raja, diajak keliling pasar. Wahia maksyifatul wajhi. Anak perempuannya biasanya pakai cadar ditutup, ini enggak. Neng, lu ikut ini ibu ini, kita jalan-jalan ke pasar, muka lu jangan ditutup, buka aja. Orang tahu emang anak raja cakepnya luar biasa, itu harusnya ditutup, tapi sama raja enggak, muka lu jangan tutup. Udah kita jalan sana ke pasar. La walab tamnau ahadan minat ta'arudil habisyai'in. Nanti apa? Kamu jangan melarang. Dia bilang sama anak perempuannya nih, si raja. Si raja bilang ini, nanti kalau kamu jalan di pasar, kamu jangan melarang seseorang yang menggodamu, gitu. Atau seseorang yang ingin bertemu denganmu dan lain sebagainya. Pokoknya biarin aja. Kalau ada orang goda-godain, anu aja, biarin aja. Maksudnya jangan ceneh, jangan nampik, jangan nolak, jangan ngatain, jangan, biarin, terimain aja, biarin dia mau ngomong apa gitu. Akhirnya diajak jalan sama si perempuan itu. La fama marrat biha ala ahadin illa atraqa ra'sahu. Tidaklah seorang anak perempuan raja itu berjalan itu, dia tidak berjalan melewati orang-orang yang di pasar kecuali semua orang yang ada di pasar nunduk. Itu, nunduk semua. Walam yamudda nadrahu ilaiha hayaan minha. Artinya apa? Semua orang yang ada di pasar, orang laki-laki itu nggak bisa melihat lama-lama karena malu. Nah, malunya kenapa? Karena dia anak raja, orang sungkan kan? Orang sungkan. Padahal raja mesen sama anaknya, umpama nanti ada yang godain, ngomong aja, timpalin aja, ngomong, nggak usah di ngomel apa, nggak usah. Tapi nggak ada yang berani orang, gitu. Nggak ada yang berani melihat lama gitu. Oh, cantiknya luar biasa, tapi takut karena dia tahu, orang di pasar tahu, karena itu anak raja. Gitu. Akhirnya apa? Udah keliling pasar, falam maraja'at wa qarabat min daril maliki amsakaha insanun wa qabbalaha tsumma dhahaba. Kemudian ketika si anak raja itu kembali, perempuan itu, anak raja, dia kembali bersama dengan perempuan temennya, kembali, dan ketika hampir mendekati rumahnya raja, pintu rumahnya, amsakaha insanun wa qabbalaha tsumma dhahaba. Kemudian datang orang nyikap dari belakang, dicium tuh anak raja, tsumma dhahaba, kemudian jelari. Saya nyolong, saking cakepnya. Ada juga yang berani ternyata. Padahal di pasar tadi orang lihat lama-lama aja nggak sanggup. Satu memang cakep, yang kedua takut. Itu nggak berani lama-lama ngeliatnya, karena anak raja. Kalau cakep jangan ditanya. Tapi biar begitu juga ada orang yang berani. Padahal udah nyampe rumahnya, udah nyampe depan pintu rumahnya itu, datang orang, kemudian apa? Amsakah, disikap, kemudian dicium, semua zahaba, habis cium jalan.
Waduh, ini orang nyium dari belakang. Karena babanya si raja itu mesen, nanti kalau ada orang ngomong, ada orang godain, nggak usah nggak apa-apa gitu, ngomong aja. Ya bahkan sampai disium pun orang nggak lari, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya kagak sempat ngomel, satu pesan babanya begitu. Yang kedua apa? Ya orang udah kabur. Akhirnya pada kholat biha alal maliki fasa'alaha amma hasolalaha. Akhirnya dia, anak si raja itu masuk ke dalam rumahnya, bertemu dengan bapaknya, fasa'alaha amma hasolalaha. Kemudian bapaknya si raja itu bertanya tentang perjalanan dia tadi keliling pasar, apa yang terjadi. Akhirnya apa? Fa'akhbarathu bil qissati. Akhirnya dia cerita, ya saya jalan ke pasar, orang banyak pada ngeliatin, tapi pada nggak berani ngeliat juga, pada nunduk semuanya karena takut, karena malu. Karena bapak kan seorang raja, nggak mungkin ya orang-orang di pasar itu lama-lama ngeliatin. Apalagi sampai godain juga nggak ada yang berani, walaupun bapak pesan kepada saya, umpamanya ada yang godain ngomong nggak apa-apa, ladenin aja. Tapi ini kejadiannya tadi udah nyampe depan rumah, ada yang nyikap saya dicium, orang aku keburu lari. Wah, bapaknya langsung apa si raja itu? Fasajada syukran lillahi ta'ala. Bapaknya sujud syukur karena Allah Ta'ala. Sujud syukurnya kenapa? Waqala, kemudian bapaknya si raja ini ngomong, berdoa, alhamdulillah ma waqa'a minni fi umri qattu illa qiblatun wahidatun limra'atin. Alhamdulillah, kata bapaknya, segala puji bagi Allah, seumur hidup saya baru satu kali nyium orang perempuan. Itu baru sekali saya nyium orang perempuan. Waqad kusistu biha, ternyata dibalas sama Allah. Anakmu dicium juga udah sampai depan pintu. Ini balasannya ternyata. Itu emang mau dites. Itu ya, emang raja mau ngetes tentang pendapat ulama, bener nggak nih? Ya nyata gitu, nyata. Raja ngakuin dirinya gitu. Seumur hidup saya pernah sekali nyium orang perempuan. Ternyata bener. Ya. Emang ceritanya bagaimana lah? Saya tadi waktu pulangnya di depan pintu ada yang nyikap saya terus nyium. Wah, masa begitu? Berarti dibalas dosa saya langsung Allah. Ini namanya takutlah terhadap perbuatan maksiat. Ditambah lagi bahwasanya orang yang berzinah itu salah satu keburukannya adalah bahwa perzinahan itu akan terjadi lagi nanti terhadap anak keturunannya orang yang pernah berzinah, atau bahkan terjadi pada istrinya sendiri. Ya selingkuh begitu. Dan ternyata benar ucapan ulama ini. Mana bukti benernya? Ya itu. Wah, berarti bapak ketahuan nih, lu pernah nyium orang wadon, kan gitu bahasanya kata anaknya. Itu dibalas. Gitu. Waqad kusistu biha, hari ini saya dibalas, dikisos. Gitu. Dikisos dengan apa? Yaitu dengan bahwa lu dicium orang ternyata. Oh ya. Ya repot begitu bujangannya. Ngerasa ngerusuk pun bamuk mana aja. Waduh, anak turunan gitu ntar. Masya Allah, banyak istighfar deh. Ya. Banyak istighfar. Ini terjadi masalahnya. Itu. Jadi salah satu termasuk apa keburukannya, bukti keburukannya perzinahan atau berzina itu adalah bahwasanya perzinahan itu akan terjadi lagi pada anak keturunannya atau bahkan istrinya orang yang pernah berzina. Nah, gitu ya. Iya, bagaimana ya kalau kita pernah bawa perempuan ke nonton layar tancap, malah kan dibawa ke layar tancap. Nah gitulah kira-kira. Ya, berdoa aja yang banyak ya. Iya, berdoa aja yang banyak ya. Ini kan nggak sampai zina, nyium doang. Iya bahasanya.
Itu balasannya ada pada anak-anaknya, terjadi kejadian di anaknya. Orang udah marah aja dites kan. Bener juga berarti. Lu diapain yang tadi di pasar? Kagak, orang pada takut ngeliat terus bukan. Ya itu tadi saya udah nyampe rumah. Ngapa? Nah, ada orang laki nyium saya. Astagfirullahaladzim. Bukan astagfirullah, alhamdulillah. Berarti dosa saya kebongkar hari ini, dibalas semalam. Itu saya itu pernah begitu dulu sekali katanya. Bahwa qa'amini fi umri qattu illa qiblatun wahidatun limra'atin. Tidak pernah terjadi seumur hidup saya sama sekali illa qiblatun wahidatun, kecuali sekali saya pernah nyium perempuan. Nah gitu ya. Itu kan terjadi di anaknya. Ya doanya jagain aja dah anak. Ya kita ganjen genit ya, kita dulu ganjen genit aja. Kita ganjen genit ya, anak kita ganjen genit. Lagi zaman bujangan lancong mulu, emang lancong sedap banget ya, jangan salahin anak. Bocah sih SMP sedep emang lancong, malam Kamis kagak, malam Minggu kagak. Bujeng-ceng mulu, bawahnya tuh sedep banget lah. Iya. Ada ya syukur-syukuran memang dulu kita begitu, anak buatan diomelin juga, tapi ya bilangin gitu. Mau kayak orang suci banget lagi, bersih banget. Ya. Anak begini diomelin kayak kita kagak pernah begini-begini. Jangan, tapi kalau yang marah sampai pada yang jauh tuh, ya jangan ya, bilangin gitu. Ya. Ya kan anak mah kita lihat, punya anak 2, 3, ada tuh yang ini tebalnya ke kita. Tebel maksudnya kelakuannya. Kalau yang ini tebelnya ke emaknya nih. Ya kelihatan anak mah. Ya rada-rada kelakuan hasil tabiatnya ke emaknya banyak, yang ini ke kita banyak. Ya begitu kan. Ya.